Tuhan Yesus atau firman Tuhan berkata begini, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Yang bisa membaca, anak-anak sekalian, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Dan jangan sujud menyembah kepadanya, saudara. Setelah perintah ini yang Tuhan berikan kepada orang Israel, itu bukan hanya antisipasi mereka masa lalu pernah punya berhala di Mesir. Bukan cuman itu, memang mereka bawaannya itu sudah punya berhala keluar dari Mesir. Tetapi perintah ini juga untuk mengantisipasi di depan, ada dewa-dewa baru, ada ilah-ilah baru yang mereka akan temui, yang mereka belum tahu kalau mereka belum masuk ke sana. Tapi begitu mereka masuk ke sana, mereka sudah dekat sekali dengan berhala-berhala di tanah perjanjian. Maka Tuhan sudah wanti-wanti sebelum mereka masuk, sebelum terjadi, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Saudara sekalian, mengapa Tuhan itu menentang, melarang penyembahan kepada berhala? Mengapa, saudara? Sudah penyembahan berhala itu dikatakan di dalam ini adalah menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah yang menciptakan kita, mengalihkan hati kita dari Allah pencipta kepada objek buatan manusia. Penyembahan berhala merendahkan kemuliaan keagungan Tuhan sebagai pencipta bumi ini, yang layak disembah dengan segenap hati, segenap jiwa oleh ciptaannya, saudara. Penyembahan berhala itu adalah praktek yang membawa manusia kepada hidup yang kacau, moralitas yang rusak, saudara. Maka kalau saudara lihat orang yang menyembah berhala, nggak ada yang benar hidupnya. Sangat identik dengan kekacauan di dalam hidup mereka, sosial mereka, moral mereka, ya. Dan menggantikan relasi dengan Allah yang hidup dengan relasi yang mati dengan benda-benda yang mati. Itu penyembahan berhala, saudara. Makanya Tuhan tahu bahwa berhala itu akan merusak manusia, maka Tuhan melarang ini. Ya, relasi dengan manusia, Tuhan dengan manusia itu dirusak oleh hadirnya berhala-berhala ini. Saudara, relasi dengan Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita, ya. Punya relasi yang baik dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, jangan pikir ya, manusia dalam natur dosanya itu bisa berubah baik dengan berelasi, berinteraksi dengan berhala, dengan menyembah berhala. Manusia dengan naturnya yang berdosa, ketika menyembah berhalanya, ada ilah lain, itu semakin merusak, semakin kacau hidupnya. Nah, Tuhan minta kita itu untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, berbakti hanya kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita berelasi dengan pribadi yang hidup, bukan benda mati, bukan dengan alat-alat. Tuhan mau kita punya relasi dengan Dia. Relasi yang hidup itu relasi yang bisa mengubahkan, yang bisa mentransformasi kita dari yang rusak pelan-pelan menjadi baik. Kalau sudah punya pergaulan baik, punya relasi dengan orang baik, sudah akan dipengaruhi dengan yang baik. Tapi kalau anak-anak bergaul dengan orang yang salah, bergaul dengan orang yang nakal, dia akan makin kacau, saudara. Maka itu penting, Tuhan bilang kenapa kita itu harus menyembah dan punya relasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup itu, saudara. Tuhan ingin kita hanya berbakti kepada Dia. Karena kalau kita punya terhubung dengan Tuhan, itu kuasa transformasi juga bekerja dalam hidup kita. Yang tadinya kita orang yang berdosa, punya hubungan dengan Tuhan akan membawa kita semakin hari semakin suci.
Karena dari situ kita mengenal apa itu kebenaran. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu apa itu kesucian hidup, apa itu hidup yang benar, apa itu standar kebenaran. Kita akan ditransformasi di dalam relasi yang saling. Saudara sekalian, makanya ya, kita akan makin kudus kalau kita makin menyembah Tuhan. Kalau kita rajin beribadah, kita makin akan diubahkan dalam karakter-karakter kita. Tapi semakin kita jauh dari Tuhan, kita itu semakin hancur, semakin rusak, semakin kacau. Dan kita akan jatuh kepada hal-hal yang tidak baik, saudara. Mari saudara kita perhatikan ya, sebagai manusia yang rohani, kita perlu berelasi dengan Tuhan supaya hidup kita makin baik. Sebagai makhluk sosial, kita itu juga perlu berelasi dengan sesama. Karena sesama itu pun bisa membawa perubahan untuk kita. Tapi sesama yang baik ya, bukan sesama yang buruk itu. Karena Tuhan udah bilang kok, pergaulan yang baik itu bisa rusak karena kebiasaan yang buruk itu. Jadi sangat penting buat kita ada di dalam relasi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, terutama dengan Tuhan. Bukan dengan alat, saudara. Bukan dengan benda-benda. Bukan. Ya. Perhatikan, sangat penting ini buat kita, saudara ya. Dengan siapa kita berrelasi begitu intens, begitu banyak waktu, kita akan dapat feedbacknya buat kita. Feedbacknya, entah itu baik, entah itu buruk, saudara. Ya. Maka Tuhan bilang ya, janganlah engkau kawin mengawini dengan anak-anak perempuan waktu di tanah Kanaan. Jangan kau berikan anak laki-laki mereka, kau berikan anak laki-laki mereka dan atau anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anak laki-lakimu. Sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kamu dengan segera. Saudara sekalian, ini ya, berhala zaman dulu dan berhala kontemporer, salah satunya itu adalah gadget ada di situ. Kita harus hati-hati, saudara. Dengan siapa kita berinteraksi, bergaul, kita akan terbawa sesuai dengan apa yang kita lihat itu, saudara. Ya, kita akan dibentuk di situ. Ya. Nah, saudara, ini dampak kalau kita ini ya, kurang bergaul dengan kehidupan sosial. Kita makhluk sosial tapi kita kurang bergaul karena kita lebih asik dengan gadget dan sendiri, itu akan ada dampak dalam kehidupan sosial pribadi kita, saudara. Ya, kita bisa stres, kita bisa kesepian, kita bisa kehilangan keintiman dengan teman-teman. Kita pun tidak punya relasi yang baik. Jiwa kita akan kosong, saudara. Ya, jiwa kita akan kosong. Pernah nonton film ini? Pernah? Ya, film Tarzan ya. Tarzan itu apa sih? Dia niru siapa gaya-gayanya? Hah? Monyet. Niru apa? Ya, meskipun ini film imajinasi ya, tapi ada pesan yang mendalam loh. Si Tarzan tuh bisa begini karena dia dibesarkan oleh monyet katanya. Bener gak sih monyet? Monyet tuh kecil loh. Hah? Gorila bukan? Apa orang utan? Ya. Dia fisiknya manusia tapi dia hidupnya bukan kayak manusia. Karena dia ceritanya ditemukan oleh gorila lah kira-kira ya. Lalu dibesarkan dan dia seperti itu. Ya, nggak bisa ngomong, nggak pakai baju. Ya, kerjanya pindah-pindah pohon gitu ya, berayun. Dia bukan manusia secara kepribadian. Fisiknya iya, tapi pribadinya bukan. Ya, karena interaksinya hanya dengan binatang waktu itu. Terus dia ketemu gadis ya, yang dia suka, dia baru belajar jadi manusia di situ. Jadi kalau berinteraksi lama-lama dengan benda mati atau yang bukan manusia,
kita itu tidak seperti manusia lama-lama. Ya. Kalau hati kita yang manusia itu yang perlu diisi oleh cinta kasih, kehangatan. Kalau kita tidak isi dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita, berinteraksi dengan mereka, maka jiwa kita kosong. Kita nggak bisa hidup dengan normal sebagaimana manusia. Maka sangat penting buat kita, saudara, menjaga relasi di dalam keluarga dengan orang-orang sesama kita dan dengan Tuhan sebagai sumber dari segala-galanya, saudara. Orang mungkin berpikir ya, masa sih kalau main gadget itu bisa membawa kerugian besar? Tadi yang video tadi itu salah satu, kesehatan saudara akan terganggu kalau saudara tidak kontrol dengan baik. Fisik, kesehatan saudara akan terganggu. Ini anak-anak ya, lihat ya, mukanya bisa miring, matanya bisa merah, nggak bisa dikedip matanya, karena radiasi yang terlalu kuat, saudara. Bukan cuma kesehatan, saudara, bukan cuma kesehatan, tetapi gadget juga bisa merampas banyak hal baik, saudara. Ya, pengaruh buruk udah pasti ada. Kurangnya komunikasi dengan keluarga sudah pasti karena waktunya tersita. Kecanduan gadget dan mengabaikan keluarga itu terjadi. Ya. Dan kehilangan kedekatan emosional dengan keluarga. Itu pasti, saudara. Sudah anak-anak TK ya, di beberapa sekolah itu waktu pandemi itu orang tua nggak tahu mesti ngapain. Mereka hanya ada di gadget. Di gadget, saudara. Karena waktu itu masih studinya masih online, pakai Zoom. Tapi waktu mereka masuk ke sekolah, sudah tatap muka, beberapa yang kita temukan mereka nggak bisa bicara, saudara. Nggak bisa ngomong, terlambat bicara. Kenapa terjadi? Karena tidak punya waktu komunikasi dengan keluarga, tidak belajar berbicara, saudara. Karena kalau nonton itu pasif, ya, nonton itu pasif kan, diam aja, menyaksikan, pikirannya ngikutin aja, tapi nggak punya skill komunikasi. Makanya banyak anak yang speech-nya delay, ya. Sudah lihat itu dari kecil, hal kecil saja sudah bisa membawa dampak seperti ini, ya. Dan kedekatan emosional dengan anak dengan orang tua itu juga berkurang. Karena masing-masing sudah di depan gadgetnya sendiri-sendiri. Bayangkan, saudara. Sudah kerja nggak ketemu sama anak. Begitu pulang, tetap ada di depan gadgetnya. Anak jadi terabaikan. Anak tidak punya kedekatan dengan orang tua. Maka saudara, ini berdampak di dalam sosialnya. Yang saya amati, saudara, yang saya amati mulai dari saya terjun di dunia anak muda, saya mengamati begini, saudara. Relasi hari ini orang dengan orang, pertama, sangat sempit. Sempit sekali. Ruang lingkup bergaulnya itu kecil. Dia mungkin bisa punya teman sekelas, tapi yang dianggap teman itu cuma 1-2 orang, saudara. Yang dia sebut bestie itu cuma segitu. Dulu kalau saudara yang jadi orang tua hari sekolah, mungkin satu kelas kenal saudara. Mungkin satu sekolah kenal sama saudara, karena saudara mungkin dari gang ke gang saudara udah dikenal namanya. Dari ujung gang ke ujung gang dikenal, saudara. Karena sudah bergaul di tengah-tengah masyarakat. Tapi anak sekarang tidak terbiasa bergaul. Dunianya sempit sekali. Ya, coba temanmu berapa sih? 1-2 paling, saudara. Sebutin 10 aja temanmu. Kamu juga udah bingung sebutin 10. Satu, pergaulan sangat sempit. Yang kedua, pergaulannya, relasinya tipis, saudara. Tipis seperti benang. Gampang putus, gampang selek, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Kalau sudah kesel, sudah sakit hati, bisa nggak ngobrol, bisa pindah teman bestinya, pindah ke orang lain, bisa nggak mau pelayanan bareng bahkan, karena merasa sakit hati, saudara. Itu relasi yang terjadi, yang ada di dalam
sekarang ini. Suami istri juga begitu. Jangan pikir suami istri, pasangan muda hari ini relasinya kuat loh, tebal gitu ya. Enggak, saudara. Tunggu aja badai datang dalam keluarganya. Kalau ekonominya lagi sulit, lagi bangkrut, si istri mungkin udah minta cerai, saudara. Benar? Minta cerai. Itu yang terjadi hari ini. Ada keluarga-keluarga yang usahanya bangkrut, suaminya bangkrut, istrinya minta cerai kok. Ada. Saya pikir saudara, begitu rapuhnya relasi manusia hari ini. Ya. Dulu janjinya saya akan setia baik miskin maupun kaya, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit. Di depan Tuhan janjinya. Tapi begitu ada badai keluarga kecil saja minta cerai. Serapuh itukah hubungan yang sudah dibangun selama ini? Setipis itukah relasi? Itu antar manusia terjadi, saudara. Di dalam gereja, saudara ya, juga sama. Coba saya tanya gereja. Saudara kalau biasa duduk di hari Minggu, ngobrol nggak dengan yang di sampingnya? Jangan kita hanya duduk, samping kanan kiri kita nggak tahu namanya siapa. Depannya kita juga nggak ngomong gitu ya. Duduk di gereja bisa bersebelahan, tapi kayak orang asing, tidak bicara, tidak komunikasi. Makanya saya suruh ingatkan anak-anak muda di youth, kalau kamu datang lebih awal, ngobrol coba ya. Ngobrol. Jangan di HP. Mereka main game, saudara. Memang kalau ada itu, waktunya belum jam 10 ya, main game. Nanti kalau udah mau jam 10 saya ingetin tuh, ayo simpan HP-nya. Saya mendorong mereka di gereja untuk bisa punya interpersonal skill namanya. Tahu interpersonal skill? Itu kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang. Karena kalau mereka hanya di depan benda mati, mereka nggak punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu Tuhan ciptakan sosial loh ya, sosial. Harus berinteraksi. Kalau nggak dilatih dari kecil, dari muda, kamu nggak punya interpersonal skill ini, berkomunikasi yang baik, saudara. Takut ketemu orang, nggak bisa bicara, karena terlalu lama di dunia gadgetnya, nggak terlatih, saudara. Saudara, akademis tinggi, sekolah bagus itu belum tentu menjamin kamu sukses. Ya, tapi kalau kamu punya nilai biasa, tapi kamu punya relasi yang bagus, jaringan pergaulan kamu baik, kamu cenderung akan banyak jalan untuk sukses, saudara. Maka sudah sangat penting sekali kita itu punya relasi yang baik, ya. Dan ini sangat dipengaruhi di dalam keluarga. Kemampuan untuk berrelasi ini dilatih di dalam keluarga. Kemampuan untuk menyelesaikan persoalan konflik relasi ini pun dilatih di dalam keluarga. Ya, jadi kalau punya dua anak ya, yang keluarga yang punya dua anak kan gitu ya. Baik sekarang, nanti ribut, berantem, baik lagi, ribut lagi, saudara. Menurut saya itu satu natur yang akan membekali mereka ketika dewasa, ketemu konflik nanti bisa berusaha untuk baikan. Ketemu konflik dengan orang bisa baikan, saudara. Dan itu latihan sebenarnya. Jadi wajar kalau punya dua anak itu pasti ribut di rumah. Dan mereka sedang berlatih, bisa ribut tapi bisa selesaikan. Itu terlatih di dalam kemampuan mereka sosial, mereka itu secara interpersonal itu, saudara. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan, saudara? Gadget ini kita nggak bisa bendung. Kita nggak bisa bendung, kita nggak bisa abaikan juga. Karena ini penting untuk kita. Tapi apa yang saudara akan lakukan? Kalau kita sayang anak kita ingin masa depannya lebih baik dari sekarang, apa yang saudara akan lakukan? Anak-anak muda, kalau kalian hanya sendirian selama ini, di rumah, di kamar, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu ke depannya bisa punya relasi yang lebih baik dengan banyak orang? Saudara, saya ajak kita pikirkan ini sama-sama. Kalau kita tidak lakukan apa-apa hari ini, kita akan membiarkan generasi ini
ke bawah arus gadget, dan mereka nggak tahu jadi orang seperti apa nanti. Ya. Hari ini saudara lakukan sesuatu. Kalau ingin anak-anak saudara punya masa depan yang lebih baik, punya komunikasi, relasi yang lebih baik, nggak takut orang, nggak antisosial, seolah-olah nggak punya teman dan susah dapat jodoh, itu salah satunya karena nggak bisa bergaul, nggak bisa berelasi dengan orang, dan nggak punya relasi kuat dengan Tuhan. Akan jadi apa saudara? Maka hari ini saya ajak kita sama-sama pikirkan, lakukan sesuatu sebelum terlambat, sebelum lebih jauh lagi saudara. Saya juga punya anak yang masih SMP hari ini. Saya pikirkan bagaimana saya harus melakukan sesuatu supaya mereka tidak kecanduan saudara. Dan kita sendiri harus tahu supaya kita pun nggak kecanduan di situ. Maka paling bijaksana saya pikir, kita harus batasi penggunaan gadget ini. Setuju nggak? Setuju? Anak muda setuju? Batasi, bukannya nggak boleh, bukannya dilarang, tapi batasi. Selain buat kesehatan kamu, tapi buat relasi kamu juga lebih baik. Mau dibatasi? Anak muda? Nanti kalau disuruh orang tua berhenti ya. Ini anak-anak udah punya HP belum? Hah? Siapa yang masih main HP? Kalau orang tua suruh berhenti, berhenti enggak? Hah? Enggak? Waduh. Ini anak siapa ya? Papamu datang. Saudara, lakukan sesuatu, sepakati bersama-sama, bukan dipaksakan, ya. Sepakati bersama dengan anak. Saya ngedeal saudara dengan anak saya. Ini udah remaja, udah bisa berargumen. Saya deal sama dia. Yuk kita bikin kesepakatan, aturan di rumah kita sendiri. Setiap jam 6 sore sampai jam 8 sore kita nggak pegang HP ya. 2 jam saudara. Itu saya sepakati. Jam 6 sampai jam 8 malam kita nggak usah pegang HP, termasuk orang tua. Saya pun nggak pegang. HP-nya kita ambil, kita kumpulkan, kita taruh di kamar. Lalu kita lakukan hal yang lain sama-sama. Kita bisa makan bareng, kita bisa ngobrol, kita bisa banyak lakukan aktivitas sama-sama. Jadi jam 6 sampai jam 8 saudara, saya akan slow respon. Saya responnya lagi nanti kalau saya udah pegang itu HP. Deal? Deal. Ayo lakukan sampai hari ini. Itu satu cara membatasi dan kita jadi contoh orang tua di situ. Lalu saya bilang, tidur malam, kalau sekolah kan jam 9 udah harus doa saya. Jam 9 malam udah harus doa, beres-beres jam 10 udah harus tidur. Waktu tidur, HP-nya anak-anak taruhnya di kamar orang tua. Jangan taruh di kamar anak. Ntar dia bergadang saudara. Bergadang nanti dia. Nggak tidur dia. Besok sekolah gimana gitu ya. Taruh di HP orang tua. Besok pagi bangun mau sekolah. Kalau sekolah pakai HP-nya boleh bawa. Kalau hari libur, libur kemarin, libur sekolah, sepanjang hari. Mau main 6 jam memangnya tuh seperti video tadi. Main 6 jam. Jangan saudara. Batasi. 2 jam main, 1 jam berhenti. 2 jam boleh pegang, 1 jam berhenti. Buat apa? Buat merilekskan otot-otot mata yang sudah tegang karena gadget itu. Ya, biar dia bermain yang lain, biar dia baca buku, dia belajar musik, dia main bola, main apa saja di rumah, silakan. 2 jam maksimal. Karena itu durasi orang dewasa nonton film 2 jam saudara, udah harus selesai. Gak bisa lebih dari itu saudara. Maka saudara perlu bijaksana, kita sebagai orang tua bikin kesepakatanmu dengan anakmu. Saudara gak usah ikutin saya punya aturan sendiri, tapi saudara pikirkan bagaimana supaya mereka itu tidak ketergantungannya pada gadget. Lakukan sesuatu saudara mulai sekarang, kalau enggak mereka akan
kecanduan dan tidak bisa lepas, saudara. Ya. Kemarin di youth itu ada satu khotbah, satu seminar seperti seminar anak Gen Z. Anak Gen Z hari ini banyak dipecat dari perusahaan. Baca beritanya. Salah satunya karena mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Saudara sekalian, kita sama-sama ambil waktu di hadapan Tuhan. Waktu kita punya anak kecil, waktu kita kosongkan waktu mereka main HP. Satu hal lagi lakukan adalah di saat itulah saudara tanam firman Tuhan kepada mereka. Bangun relasi mereka dengan Tuhan, bangun relasi mereka dengan keluarga. Ini yang kita lakukan, kita usahakan. Jangan sampai kedekatan saudara dirampas oleh gadget. Jangan sampai kedekatan emosi dengan anak itu digantikan oleh gadget yang mengisi hidup mereka yang kita nggak tahu itu baik atau buruk buat mereka. Saudara sebagai orang tua, anak muda ingat baik-baik. Harus tahu berhenti waktu main HP. Harus bisa berhenti. Kalau sudah tidak bisa berhenti, berarti kamu sudah kecanduan. Kalau kamu diminta berhenti, kamu marah-marah, teriak-teriak, berarti kamu sudah ketergantungan. Dan harus berhenti belajar, karena itu akan merusak masa depanmu, saudara. Iya. Hati-hati, ini berhala baru yang mengalihkan, merusak relasi kita dengan Tuhan waktu ibadah dan keluarga kita sendiri. Maukah kita berubah, saudara? Mau engkau perbaiki, berikan waktu supaya keluarga ini bisa dibangun dengan baik. Jangan ikutin zaman ini. Dan mau kita bangun keluarga kita baik-baik. Setuju, saudara? Bikin kesepakatan sama keluarga. Kamu orang tua harus jadi contoh loh, tapi loh. Kalau orang tua nggak jadi contoh, nggak bisa pasti. Anak bukan ikut nasihatmu, tapi ikut contohmu. Kamu nasihati, tapi kamu sendiri nggak terapin buat diri sendiri, sama aja, saudara. Tapi kalau sama-sama lakukan, ini aturan buat orang tua dan anak. Semua patuh di keluarga. Selamatkan generasi, selamatkan anakmu sendiri. Supaya mereka jadi orang yang punya waktu bersama dengan Tuhan, bawa mereka dekat kepada Tuhan, dan bawa mereka dekat dalam pelukan saudara. Hati mereka diisi oleh relasi yang baik, cinta kasih dari Tuhan, cinta kasih dari saudara. Hidupnya akan tumbuh baik, berkembang dengan indah di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu sebelum firman Tuhan tadi, persiapan firman Tuhan. Kita mau sama-sama bertekad, ini saatnya Tuhan, pemulihan buat keluargaku. Ya, pemulihan buat keluargaku, pemulihan buat diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama, ya, selagi kita bisa usahakan anak-anak ini punya relasi dekat dengan kita, dengan keluarga. Kita mau nyanyikan lagu ini, saatnya biar Tuhan melawat keluargaku. Ini saatnya supaya pemulihan terjadi buat keluargaku sendiri. Keluarga yang sudah diberkati Tuhan dengan anak-anak yang cantik, yang ganteng, jangan dirusak oleh gadget, saudara. Kita mau di hadapan Tuhan membawa keluarga kita bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau keluarga saya juga dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau hidup saya benar di hadapan Tuhan, karena saya punya Tuhan yang akan membawa saya lebih indah.